Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Subscribe, like, komen. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih atas pilihan jamaah untuk menunaikan salat berjamaah di Masjid Istiqlal. Sebelum kita melaksanakan salat asar berjamaah, perkenankanlah kami menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Pertama, kami mohon kepada segenap kaum muslimin yang berada di lingkungan Masjid Istiqlal untuk bergegas menunaikan salat berjamaah di lantai utama Masjid Istiqlal dengan berbusana yang bagus dan indah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Kedua, kepada jemaah dimohon turut aktif menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, serta kenyamanan di lingkungan Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal menerima konsultasi hari Senin sampai Jumat dari pukul 12.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jemaah hafizakumullah, agenda asar hari ini Sabtu 11 Juli 2026 Miladiah bertepatan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Salat berjamaah diimami oleh Al-Hafidh Haji Ahmad Muzakir Abdul Rahman LCMA dengan muadzin Al-Ustaz Ilham Mahmudin SPD. Setelah salat berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan hawamish atau beranda istiqlal yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Budi Firmansyah MM mengkaji kitab Irsyadul Ibad. Diharapkan jemaah dapat mengikutinya. Kajian disampaikan langsung dari lantai utama Masjid Istiqlal dan dapat disaksikan melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada para jemaah agar mengisi shaf di depan yang masih kosong dengan rapi. Bagi yang membawa handphone agar penonaktifkannya selama ibadah berlangsung. Atas perhatian dan kerjasama para jemaah kami ucapkan terima kasih. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar selaku Menteri Agama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asar bin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita lanjutkan kegiatan kita dengan mengikuti pengajian hawamis ba'da salat asar. Kurang lebih 30 menit kita manfaatkan waktu kita di sore hari ini. Mudah-mudahan segala niat-niat kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya menyapa juga para pemirsa yang menyimak melalui Masjid Istiqlal YouTube, ya Istiqlal TV. Dimanapun Anda berada yang menyimak melalui YouTube, mudah-mudahan juga mendapatkan yaitu keberkahan dan manfaat ilmu yang insya Allah kita akan sama-sama belajar dan juga mengambil istifadah dari ilmu yang Allah berikan kepada kita sekalian.
Bapak Ibu hadirin jamaah sholat asar rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pengajian kita pada hari ini, melanjutkan bahasan bulan yang lalu. Pada hari ini kita memasuki yaitu bab sholatul jamaah, bab tentang sholat berjamaah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ini harus kelihatan orangnya rajin-rajin semua sholat berjamaah. Ya, kelihatan ya, hari ini antusias hadir di Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan kita mendapat pahala keutamaan sholat berjamaah. Akhraja Syaikhan, ya, ada hadis yang Nabi mengatakan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi khamsan wa ishrina darajah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul rajul, salatnya seseorang itu dilakukan secara berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada ia sholat di rumah sendirian. Washolati fi suqi, atau di pasar. Ya. Jadi ada yang melaksanakannya di rumah, sholat fardunya atau sholatnya di pasar, tentu lebih utama di masjid berjamaah. Khamsan wa ishrina darajah. Ya, pahalanya itu 25 derajat. Jadi kita jangan lewatkan gitu ya, kesempatan emas berjamaah, ya, berjamaah sholat yang memang afdal kita lakukan. Wadhalika anna ahadukum idza tawaddoa fa asana wudu summa ata masjid la yuridu illa shalah lam yahtu khatwatan illa rafa Allahu lahu biha darajat wa qatta anhu khati'ah hatta yadkhulal masjid. Nah, dikatakan, dan begitulah dikatakan bahwa sesungguhnya ada seseorang ya, yang dia berwudu lalu dia perbaiki wudunya, perbagus wudunya. Jadi kalau kita wudu itu jangan asal-asal, ya, sebaik-baiknya wudu kita, ya, sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Lalu kita berwudu, summa ata masjid, lalu kita datang ke masjid, ya, udah ambil wudu, datang ke masjid. La yuridu ila sholat, tidak ada ya, yang dilakukan, yang diinginkan kecuali ia ingin sholat. Karena ke masjid itu kadang-kadang ada yang ya bukan pengen sholat ya. Nah, ini dikatakan dia ke masjid tidak lain dan tidak bukan hanya ingin sholat. Ya. Lam yakhtu khatwatan, ya. Di mana dia melangkahkan kakinya dari tempatnya menuju masjid, setiap langkahnya itu rafa Allahu lahu biha darajat. Setiap langkah, satu langkah Allah angkat derajatnya. Jadi kalau kita tadi dari rumah datang ke sini, itu setiap satu langkahnya satu derajat. Makanya baiknya kalau ke masjid jalan kaki. Jalan kaki. Kalau rumahnya di Bekasi ke Istiqlal jalan kaki kira-kira berapa jam? Lempor. Kira-kira berapa jam? Lempor. Tapi kan pahalanya besar. Kan disuruh jalan kaki. Lempor. Karena setiap langkah itu satu derajat. Ya. Nah, langkah yang berikutnya itu Nabi mengatakan wa qatta anhu khati'ah. Ya. Satu langkahnya itu dia menghapus dosanya sampai dia masuk ke masjid. Nah, makanya ya kita jangan sepelekan ini. Ya. Ke masjid itu luar biasa ya. Ada pahalanya Allah angkat derajat kita dan dihapuskan dosa-dosa
dosa kita. Fa idza dakhala masjid, nah ketika dia masuk masjid, kana fi sholati ma kana salat tuhsibu ya. Di mana ketika ia masuk masjid ya, disitulah dia diberikan yaitu ganjarannya ya. Wa tusalli malaikah, dan malaikat alaihi madama fi majlisi, malaikat turut mendoakan orang itu ya, orang yang datang ke masjid untuk sholat. Alladzi shalla fihi yaqulun, di mana malaikat itu, malaikat itu mendoakan orang-orang yang ke masjid. Nah, kayak kita nih sekarang, itu ada malaikat kan, kita nggak ngeliatnya dari samping kanan kiri gitu. Sebetulnya yang nggak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan. Sayangnya kita nggak ngelihat, ya, karena malaikat itu banyak di sini. Di masjid ini banyak lagi doain kita. Ini Nabi yang mengatakan, ya, Nabi yang mengatakan demikian. Jadi kita percaya betul bahwa di sekitar kita ada malaikat yang mendoakan kita, yang datang ke masjid untuk sholat. Di mana doa malaikat itu mengatakan Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi minhu aw yuhbisu bihi. Kata malaikat itu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia, ya Allah terimalah taubatnya, malam yu'zi minhu ya, sampai di mana dia tidak menyakiti ya sesuatu apapun ya, dan dia ya au yuhbisu, dan dia tidak dalam keadaan berhadas ya. Jadi ini doa malaikat. Doa malaikat kepada kita saat ini yang sholat berjamaah, yang ada di masjid, ya, yang malaikat selalu turut mendoakan kita yang hadir sholat berjamaah, ya, sholat di masjid, ya. Tidak ada lain yang dilakukan kecuali yang ia lakukan adalah sholat. Nah yang berikutnya, wa fi riwayatil ahmad sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fardhi bisa wa 20 darajat. Nah ada riwayat yang lain mengatakan bahwa sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Pahalanya 27 derajat, ya 27 derajat. Jadi pahalanya sholat berjamaah itu luar biasa. Ya, jadi kalau yang rajin nanti akan ada keistimewaan, keutamaan lagi. Wa Ahmad ibnu Hibban an Adizah anna rajul idza shalla ma'al imam hatta yansariful imam kataba lahu qiyamul lail. Ada nih dikatakan dari Ibnu Hibban dari Adizah, sesungguhnya ada seseorang jika dia sholat bersama imam, kayak tadi nih, kita sholat bersama imam. Hatta yang saya imam, sampai imam itu ya sudah tidak lagi dengan kita, sudah berpisah dengan kita. Ya. Kata balau qiyamul lail, kita nggak meninggalkan imam, kita ikutin imam sampai imam itu bangun, ya, selesai dari sholatnya, kita ikutin imam itu. Kata balau qiyamul lail, Allah akan catat baginya, yaitu seperti dia sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat malam, luar biasa. Jadi kita bisa dapat pahala sholat malam dengan berjamaah bersama imam, gitu Pak. Ya. Karena kita kan rata-rata ya ada yang tidak istiqomah sholat malam, ya enggak, betul nggak? Ya. Banyak. Nah, ada pahala yang lain kalau kita mau dapat, yaitu dengan ikutin sholat berjamaah bersama imam. Ya. Sampai imam bangun, kita nggak bangun, ya. Kita terus ikutin imam. Nah, itulah Allah catat bagi kita seperti yaitu sholat malam, qiyamul lail, sepanjang malam bahkan, seperti sholat sepanjang malam.
Wa Tabrani wa Diyar an Anas. Nah, ada lagi dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya dari Anas, man masya ila sholati maktubah fi jamaah fa hiya ka hajjatin wa man masya ila sholati tatawwu fa hiya ka umratin nafilah. Nah, dari Imam At-Tabrani hadis ini dari Anas, barang siapa yang berjalan ya untuk melakukan sholat fardu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, dia berjalan untuk berjamaah. Apa kata Nabi? Fahiyya kahajjatin. Sungguh dia mendapatkan haji, mendapatkan pahala haji ya. Jadi ada keutamaan yang luar biasa Ibu ya. Jadi orang yang senantiasa berjalan lalu yang melakukan sholat ya ke masjid berjamaah gitu kan. Nah, di mana yang dia lakukan itu Allah ya diberikan pahala, yaitu pahala haji ya. Seperti pahala haji. Wa man masa ila salat tatawwu fa hiya ka'umratin nafilah. Dan barang siapa yang berjalan ya untuk melakukan sholat sunnah ya fa hiya ka'umratin nafilah, maka baginya pahala umroh sunnah. Pahala umroh sunnah. Jadi kalau kita jalan tadi, mungkin besok lah pengen sholat duha di Masjid Istiqlal ya, waktunya kan jam 8.49 misalnya, cuma sholat duha saja lah, datang ke sini sholat duha, itu seperti pahala, kita dapat pahala seperti pahala umroh sunnah karena tadi ya niatnya untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu kayak sekarang nih, maka itu seperti haji. Luar biasa gitu. Keutamaan bagi kita yang senantiasa melakukan sholat fardu secara berjamaah. Wa Tirmizi an Anas, maka dari Imam Tirmizi diriwayatkan dari Anas, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula katabalahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Nah, barang siapa kata Nabi kita Muhammad SAW melakukan sholat selama 40 hari secara berjamaah, bisa nggak kira-kira nih Pak? 40 hari kita berjamaah, ya, nggak ketinggalan takbiratul awal, takbiratul ihram. Jadi imam udah Allahu Akbar, kita nggak ketinggalan, ya. Jangan sampai ketinggalan salah satu. Kalau Isya 4 rakaat, 1 rakaat ketinggalan berarti nggak dapat ini, nggak dapat. Ini yang dimaksud 40 hari. Ya, kita coba dong 40 hari. Ya, setiap harinya kita berjamaah, nggak ketinggalan takbiratul ula. Ya. Imam kita ngikutin imam nggak ketinggalan. Nah, Allah catat baginya pembebasan. Yang pertama bara'atun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka, dan pembebasan dari nifaq, yaitu sifat munafik. Jadi kalau kita konsisten istiqomah 40 hari saja kita coba tuh. Ngamalin ya. Tapi on time, jangan telat. Ikutin imam. Enggak ketinggalan takbiratul ihramnya. Ya, sama-sama. Nah, itu Allah berikan pembebasan dari 2, yaitu siksa api neraka dan sifat munafik. Ini termasuk yang luar biasa ini ya, karena munafik ini, nifak ini sifat yang sangat tercela. Maka kita akan mendapatkan kalau kita berjamaah secara 40 hari. 40 hari lamanya ya. Wa Muslim wa Ahmad an Utsman radhiyallahu anhu man shalla isya fi jamaah yudriku takbiratul ula kana qiyam nisful lailah wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu. Nah,
Yang berikutnya dari Imam Muslim dan Ahmad dan Utsman radhiyallahu anhu, man shalla isya, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah. Ya, nanti malam nih kita sholat isya kan. Enggak yudriku takbiratul ula, dia menemukan takbiratul ihram pertama, takbiratul pertama ya. Ya, dia nggak tinggalan. Kata Nabi, kana kakiyam nisfulailah, dia seperti melaksanakan sholat setengah malam, ya. Separuh malam. Jadi kan malam itu kan belum ya. Itu malam itu kan ya ada awal malam, pertengahan malam, ya, sepertiga malam, terus gitu ya. Nah, kalau kita berjamaah sholat isya, itu bagaikan kita melaksanakan sholat sepanjang separuh malam. Nah, waman sholat subuh, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka bagaikan ia sholat sepanjang malam. Jadi tidak ada orang yang bisa sholat sepanjang malam, kan? Ya. Dari isya sampai besok sholat terus ada. Tapi dengan kita sholat subuh saja berjamaah, itu udah bisa menandingi seperti kita sholat sepanjang malam. Ya, makanya sangat ditekankan subuh jangan sampai ketinggalan itu, terutama subuhnya berjamaah. Makanya dua ini kan yang dipesankan, dua ini, isya sama subuh. Isya sama subuh itu yang agak berat memang. Dua sholat itu agak berat. Makanya sangat ditekankan kita sholat berjamaah di waktu itu. Ya. Walaupun asar juga harus, ya, zuhur juga harus, tapi dua waktu itu yang sangat-sangat vital, ya, sangat-sangat dianjurkan. Kalau subuh paling berat, ya kan? Betul kan? Beratnya bangun subuhnya kan? Kalau isya malam, beratnya kecapean. Ya. Kadang udah isya ngantuk, betul gak sih? Sibuk, repot malam. Makanya dua waktu ini sangat ditekan. Penting ya, jangan ketinggalan. Ya, jangan sampai ketinggalan karena dua waktu ini memiliki keutamaan. Wa itu ma'aja an Umar radhiyallahu anhu, man shalla fi jama'ati arba'ina layla la tamutu raka'atal ula man shalla al-isya kataballahu lahu bi'ikkan minan nar. Nah, yang berikutnya juga dikatakan barang siapa yang sholat secara berjamaah selama 40 malam, dia tidak luput, ya, rakaat pertamanya. Man sholat isya, begitu juga barang siapa yang melaksanakan sholat isya, maka Allah berikan pembebasan dari siksa api neraka. Jadi ini keutamaan bagi kita yang tidak tinggalan, ya, takbiratul ula, ya. Makanya memang bagus, ya, amalan orang dulu itu, Pak, kalau sholat dia nunggu waktu sholat. Orang tua kita dulu kan gitu, ya, betul nggak sih? Kalau sekarang sholat nungguin kita, betul nggak? Jujur deh. Kalau sekarang sholat nungguin kita, harusnya kita yang nungguin sholat. Paham maksudnya? Makanya ada orang-orang dulu tuh, Pak, ya, ada yang wudhunya tuh awet sampai isya sampai subuh nggak batal wudhu. Sampai dia nggak wudhu lagi subuhnya tuh. Karena terjaga wudhunya, Pak. Karena ingin menunggu waktu sholat, ya, sampai wudhunya nggak batal. Dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya dia nggak batal. Itu namanya orang lagi nungguin sholat. Yang benar begitu harusnya. Yang betul begitu. Tapi ya begitulah. Ya, sekarang justru sholatlah yang nungguin kita. Ya. Untung
ya, untung belum disolatin ya, untung, amin. Mudah-mudahan nantilah, ya itu ya, kalau yang hal itu nanti kan. Ya. Tetapi sholat kadang yang menunggu di kita. Nah, itu pentingnya kita nggak ketinggalan rakaat pertama atau takbiratul ihram dengan imam, karena keutamaannya luar biasa. Sedikit lagi, Wattabrani an Abi Ubaidah laisa minas sholati sholatul afdal min sholatil fajr yaumul jum'ah fi jamaah wa ma usiku man syahidaha minkum illa maghfurlah. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa min sholati, ya, tidak ada suatu sholat yang lebih afdal dilakukan daripada sholat fajar, sholat subuh di hari Jumat secara berjamaah. Ya, ini nih, ada lagi nih dalil yang mengatakan, ya, kalau kita nggak bisa sholat subuh berjamaah setiap hari, kalau bisa waktunya hari Jumat itu jangan ketinggalan. Jumat subuh, ya, itu jangan ketinggalan kita sholat berjamaah, sholat subuh di hari Jumat. Ya, kenapa? Wama usiku man syahidaha itu ila maghfurah. Nah, ini dikatakan yang hadir pada sholat waktu itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaannya. Ya, karena Jumat adalah waktu yang baik, waktu yang utama. Wa huwa Malikun an Abi Bakr bin Sulaiman bin Abi Usama qala bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waqad Sulaiman ibn Abi Usama fi sholat subhi wa Umar amalan ila suq wa maskana Sulaiman bainal masjid was suqi. Nah, dulu Umar bin Khattab, Pak, itu Umar bin Khattab, ya, pernah hadir di masjid, itu suka ngelihat sahabat Nabi yang bernama yaitu Sulaiman bin Abi Usama. Nah, suatu ketika Umar berjalan ke pasar, gitu kan, tapi tidak menjumpai lagi Sulaiman ini. Lalu dia datang ke rumahnya, ketemu ibunya, bertanya kepada ibunya, kemana Sulaiman? Nah, lama arus Sulaiman di subuh, aku nggak melihat lagi Sulaiman sholat subuh di masjid. Nah, faqala, ibunya berkata, innahu bata yusolli wa ghalabatu ainahu. Sesungguhnya Sulaiman itu tadi malam dia sholat semalam suntuk sampai matanya nggak kuat sehingga subuhnya kelewat. Ya, subuhnya kelewat. Jadi tahajudnya dari malam, gitu kan? Kebablasan subuhnya, gitu kan? Matanya nggak kuat udah. Apa kata Umar? Qala Umar li'anna asyhadu salat subhi fi jama'ah ahabbu ilayya min an aku mulai. Kata Sayyidina Umar, aku sesungguhnya bersaksi menyatakan bahwasanya sholat subuh secara berjamaah itu lebih aku sukai daripada melakukan sholat malam semalam subuh. Ya. Karena sholat subuh berjamaah itu lebih afdol, bahkan menandingi sholat sepanjang malam. Ya kalau bagusnya sih dua-duanya, sepanjang malamnya sholat, subuhnya juga nggak kesiangan. Ya, matanya nggak ngantuk lagi. Ya, tapi kadang orang nggak kuat tuh kayak begitu, ya, sehingga kebablasan matanya nggak sanggup dia sholat subuh. Padahal kata Umar, aku lebih mencintai sholat subuh berjamaah. Ya, aku lebih mencintai sholat subuh berjamaah. Jikalau pada akhirnya sholat semalam suntuk itu bisa mengakibatkan subuhnya kelewat. Ini adalah peringatan bagi kita sekalian bahwasanya sholat, ya,
subuh ini adalah sholat yang sangat memiliki keutamaan. Ya, keutamaan yang luar biasa. Bahkan dikatakan inna hataini sholatain yakni isya wa subhi ya, asqala sholat min asqala sholati alal munafiqin. Salah satu dua sholat yang berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Ya, itu yang berat dilakukan. Ya. Makanya kalau kita orang Islam itu sholat subuhnya udah kayak sholat Jumat, oh itu hebat. Ya, itu hebat tuh Pak. Ya. Kalau di Istiqlal ini sholat subuhnya jamaahnya penuh kayak sholat Jumat, itu namanya tanda, artinya orang itu betul-betul kuat, hebat ya. Imannya kuat, hebat ya. Sudah dekat. Karena berat ya. Sungguh berat. Dan tanda kemunafikan itu diantaranya adalah yang paling berat, yaitu sholat di waktu isya dan di waktu subuh ya. Tanda kemunafikan pada dua sholat itu ya. Walau yang lamuna pada lama fihima, kalau saja kalian tahu, kata kitab ya, pengarang kitab ini, keutamaan dua waktu sholat itu, la tauhuma walau habwan, maka kalian akan mendatangi kedua waktu sholat itu secara merangkap ya, secara merangkap. Jadi kita sayangnya nggak pernah tuh ditunjukkan ya keistimewaan pahala dari sholat-sholat yang kita lakukan. Andaikan tahu saja, kita dikasih tahu, pasti kita akan bela-bela ngantri ya, kayak kita ngantri sembako ya kan, itu kan bela-belain itu kan ya. Sayangnya kita nggak dikasih tahu tuh pahala yang besar di sholat subuh dan waktu isya secara berjamaah. Andaikan saja kita dikasih tahu, maka dikatakan dalam kitab ini, orang itu akan bela-bela merangkak menuju masjid untuk melaksanakan sholat isya dan subuh ya. Karena saking hebatnya keutamaan ya sholat isya dan subuh ya berjamaah di masjid. Saya kira itu Pak ya, apa yang menjadi perhatian kita sekalian ya dalam melaksanakan ibadah ya. Ya tentu ini adalah keutamaan ya sebagai motivasi bagi kita untuk semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kebanyakan kita ini meninggalkan waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang mustajab ya. Maka kalau kita istiqomah sholat tadi ya, isya dan subuh berjamaah, itu Allah akan berikan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian ya, dan menambah ya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan sholat ya. Jangan kita tinggalkan sholat, terutama sholat secara berjamaah yang memiliki keutamaan yang luar biasa daripada sholat secara sendirian. Ya. Tadi dikatakan kalau kita sholat tadi bersama imam, sesungguhnya malaikat juga mendoakan kita. Ya. Para malaikat turut hadir bersama kita mendoakan kita, ya, supaya taubat kita diterima dan juga Allah berikan rahmat ya pada kita sekalian. Saya kira demikian. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian, menjadikan kita menjadi hamba Allah yang istiqomah beribadah, menjalankan salat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang sudah mendengarkan full. Walhamdulillah wassalam. Ini ada tamu dari Maroko, Prancis, juga ke Masjid Istiqlal. Alhamdulillah. Terima kasih.